Datangnya dari Suryana dari Tasikmalaya, Masya Allah. Ingin bertanya Habib dan mohon solusinya dari antum. Di kampung saya Habib selalu ada tradisi zaman dahulu namanya keumit, katanya keumit ya. Artinya menunggu kuburan sambil baca Al-Quran selama seminggu. Apakah ada seperti ini tidak memberatkan ahli mayit? Dan ada dasar hukum memberi upah, dan ada dasar hukumnya memberi upah membaca Al-Quran di kuburan tersebut, katanya Habib. Itu bagaimana Habib? Selama adat itu tidak melanggar syariah, maka silahkan Anda bebas berbuat, apalagi itu adat. Takaran kita adalah syariah Nabi Muhammad. Adat di daerah Anda melanggar syariat atau tidak? Tidak Habib, selesai pembahasan. Yang penting jangan dikatakan sunnah kalau itu bukan sunnah, hanya itu. Tidak bisa kita berbuat apapun selain itu. Tidak melanggar syariat, tidak di plan itu, bahwa tidak ditetapkan itu sunnah, selesai. Saya dan siapapun tidak berhak berbicara. Anda musyarri' ketika dia tidak dilarang oleh Nabi, kenapa Anda larang? Ketika tidak melanggar syariat, kenapa Anda katakan melanggar syariat? Kalau dia melanggar syariat, maka kita wajib melarangnya dengan uslub hikmah wa mau'izatul hasanah. Ketika dikatakan sunnah, kita akan tanya mana dalilnya. Sunnah harus ada dalil. Sepertinya Allah, orang yang mengharamkan sesuatu harus ada dalil. Nah, kembali kepada pertanyaan, namanya adat itu apa? Kaumit, kumat, kumit, apapun itu namanya, itu nama nggak ada pembahasan. Nama tidak bisa menentukan hukum. Yang bicara hukum itu adat itu bagaimana? Kalau kita pahami bahwa ketika ada orang meninggal maka kuburannya itu tidak ditinggal selama seminggu. Aib, silih berganti orang datang baca Quran selama seminggu. Kesalahannya di mana? Diziarahi, ziarah kubur baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari 10, hari 100, setahun, matlub, dihimbau ziarah kubur. Loh, bukan keluarganya yang ziarah Ustaz, mana larangan? Ada larangan selain kalau bukan keluarganya nggak boleh ziarah? Nggak ada. Nabi ziarah kepada semua sahabatnya. Para sahabat ziarah dibagi, sahabat ziarah di Uhud, yang mereka itu bukan semuanya keluarganya. Nggak ada larangan. Taib. Yang dibaca Al-Quranul Karim, kalau Al-Quran indah, mulia, dibaca di kuburan, di masjid, di rumah, sesuatu yang baik. Saya tidak melihat ada yang dilarang syariat di dalamnya, dalam prakteknya. Ya, keyakinan orang, wallahu alam, itulah. Kita tidak tahu keyakinan dia. Dia melakukan ini untuk apa? Allah, kebiasaan orang tua Habib, ya selesai. Kalau ada pemahaman, iya Habib, karena si mayit itu kalau nggak dibacakan Al-Quran selama seminggu setelah dia mati nanti disiksa. Lah ini perlu kita perbaiki. Dari mana Anda ini? Itulah. Yang perlu kita perbaiki. Yang tidak dilarang oleh syariat, ya jangan dilarang. Gitu. Luruskan pemahaman orang, apalagi itu kebiasaan masyarakat. Al-ada muhakkamah, adat istiadat itu bisa muhakkamah, bisa jadi hukum di satu daerah itu, walaupun tidak ada hubungannya sama halal dan haram ya, tapi sudah akan menjadi masalah ketika ditinggal. Nah, karena itu saya sarankan yang penting jangan meyakini bahwa itu sunnah ya. Orang yang meninggal harus ditunggoni, harus dibacakan Quran selama seminggu. Ini kalimat harus, lah kita tidak terima. Harus itu Nabi yang mengharuskan, bukan adat yang mengharuskan. Karena ini agama. Yang mengharuskan itu Allah dan Rasul, bukan adat istiadat Anda.
Jangan Anda katakan harus. Jangan ada pemahaman ketika enggak ditunggoni itu walaupun dia orang saleh akan disiksa oleh Allah. Kalala, dari mana ini? Gitulah. Tapi kalau Anda melaksanakan itu sebagai bentuk Anda ingin menambahi pahala ahli kubur, silahkan. Anda karena ini ada istiadat setempat Anda ikut, silahkan. Karena saya lihat tidak ada larangan di situ gitu loh. Tidak ada yang haram di acara itu. Ziarah kubur walaupun bergantian, yang dibaca Al-Qur'an. Iya kalau yang dibaca itu nyanyi lagu-lagu, di situ dia main domino umpamanya, ini jelek gitu loh. Di situ dia baca Quran. Terus ada upah Habib yang baca Quran dikasih uang sedekah. Kenapa? Gitu. Jangan kita melarang yang tidak dilarang. Saya nggak mau Habib, silahkan. Saya juga nggak melakukan itu. Abah saya meninggal, saya nggak duduk di sana, saya nggak bayar orang 1 minggu. Kakak saya meninggal, saya nggak duduk di sana, saya nggak bayar orang seminggu, saya baca tahlil di rumah sama santri. Saya nggak melakukan itu. Tapi jangan saya nggak menyalahkan juga, gitu loh. Jangan karena kita tidak mau kita salahkan. Yang berhak menyalahkan itu syariah, Allah, Rasul, ulama, gitu loh. Bukan saya dan Anda. Karena nggak cocok, kita nggak mau, kita salahkan lah. Jangan disalahkan yang sesuatu yang tidak salah. Yang penting kita luruskan keyakinan. Kalau ada keyakinan, kalau nggak dilakukan itu mayit akan disiksa. Ini kita luruskan. Ini berlebihan. Ini pemahaman yang tidak ada dalilnya. Kalau tidak dingajikan itu maka walaupun dia soleh akan disiksa oleh Allah lah, gitulah. Kita luruskan pemahamannya, yang salah kita luruskan, yang tidak salah ya jangan disalahkan, gitulah. Orang bebas berbuat sesuatu yang penting tidak melanggar syariat. Ya khair. Masya Allah ya. Kalau di sana ditungguni di kuburannya membaca Al-Quran selama 7 hari, namun di daerah sini ditahlilin ya 7 hari. 7 hari ditahlilin di rumah mereka. 1-2 jam selesai. Tapi ini 7 hari berturut-turut sip-sipan gitu. Ya silahkan, gitu loh. Silahkan baca Quran, ziarah kubur, baca Quran. Yang penting jangan ada keyakinan yang berlebihan. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba